Allah bin Abil Qasim bin Taimiyah. Jadi jilid yang kelima asal muasal nama Taimiyah ini jamaah sekalian. Bukan jilidnya langsung ya, tapi nanti jauh kelima atau keenam. Nah, mengapa dinamakan Taimiyah? Kakeknya yang ini, karena keluarga ulama ya, termasuk Taimiyah pun sama, itu termasuk golongan ulama juga, keluarganya ulama juga. Jadi ceritanya, si kakek yang bernama Taimiyah ini, dia pergi haji jamaah sekalian. Ketika tiba di tempat yang bernama Taimah, anaknya lahir. Akhirnya sejak itu dia dinamakan dengan Taimiyah, nisbat ke kota Taimah. Itu asal muasal. Jadi nama aslinya bukan Taimiyah ya jamaah sekalian. Nah, akhirnya semua keturunannya itu Ibn Taimiyah, termasuk Abdul Barokat, Abdus Salam tadi pun sama. Abdus Salam Ibn Taimiyah juga namanya. Tapi Ibn Taimiyah yang paling terkenal adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau dilahirkan di kota Harran tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, atau sekitar 22 Januari 1906 di kota Harran. Ada yang tahu kota Harran di mana? Di mana? Kota Harran ini jamaah sekalian sekitar 500 kilo dari kota Damaskus di arah timur laut. Sekarang ada di perbatasan Syria dengan Turki, masih masuk daerah Turki tapi di perbatasan. Kota Harran namanya. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 661 Hijriah. Ya, sedikit membahas yang sebelumnya ya. Tahun berapa bangsa Tatar masuk kota Baghdad jamaah sekalian? Ada yang mencatat? 660 berapa? 650 berapa? 58. 656 jamaah sekalian. Tahun 656 Hijriah bangsa Tatar berhasil menguasai kota Baghdad. 656 ya. 40 tahun setelah kan mereka itu mulai menyerang Baghdad, mulai menggabungkan klan itu pada tahun 616 Hijriah jamaah sekalian. Bangsa Mongol bersatu di bawah kekuasaan Genghis Khan. 40 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 656 Hijriah, mereka berhasil menghantam dan menguasai kota Baghdad. Baru 2 tahun berikutnya 658 mereka mulai bergerak ke arah barat. Tadi Baghdad, Irak, masuk ke daerah Syria. Nah, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala lahir setelah Baghdad ini dikuasai oleh bangsa Tatar dan mereka itu sedang menuju daerah Syria. Makanya ketika Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berumur 7 tahun, beliau bersama dengan orang tuanya dan keluarga besarnya itu lari dari kota Harran menuju kota Damaskus. Karena kota Damaskus pada zaman itu jemaah sekalian merupakan benteng yang sangat kuat. Makanya bangsa Mongol itu belum pernah berhasil ya menguasai daerah Damaskus. Mereka belakangan ke Damaskusnya. Kaburlah bersama keluarganya menuju kota Damaskus. Ketika ada umur 7 tahun. Jadi dari lahir sampai 7 tahun beliau orang Harran, orang Turki, kemudian pindah menjadi orang Syria. Nah, dari sinilah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mulai belajar ke ulama-ulama yang ada di kota Damaskus, yang mana jumlah guru beliau itu lebih dari 200 orang dalam semua bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab ya, yang termasuk ilmu umum pun sama. Ibn Taimiyah belajar semua ilmu dimulai pada umur 7 tahun. Sampai umur berapa jemaah sekalian? Ada yang tahu? Sampai umur 17 tahun. Jadi pada umur 17 tahun Ibn Taimiyah itu sudah tidak belajar lagi, berganti menjadi mengajar. Ya, umur 17 tahun sebagai pengajar staf di Masjid Agung Jami' Al-Umayyah, Masjid Agung Bani Umayyah yang ada di kota Damaskus. Baru kemudian 4 tahun setelah itu orang tua beliau Abdul Halim itu meninggal dunia jamaah sekalian. 4 tahun berikutnya Abdul Halim meninggal dunia dan Ibn Taimiyah pun menggantikan orang tuanya dalam mengajar.
Sehingga setelah orang tuanya meninggal, yang tadinya orang tuanya juga pengajar, memberikan kuliah, sekarang Ibnu Taimiyah menjadi memegang 3 mata kuliah sekaligus pada umur 22 tahun. Yang pertama, beliau mengajar apa? Mengajar ilmu tafsir yang pertama, jamaah sekalian, yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian kedua, beliau mengajarkan ilmu apa? Ilmu fikih Hambali. Jadi yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu pada asalnya itu ilmu fikih dan juga ilmu tafsir. Ini yang memang beliau itu punya halaqah. Setelah orang tuanya meninggal, beliau menggantikan orang tuanya juga dalam mengajar ilmu hadis. Karena memang orang tua beliau itu terkenal sebagai ulama ahli hadis mazhab Hambali. Ya, kurang lebih seperti ini pertumbuhan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika umur beliau masih 22 tahun, lebih muda dari kita semua, beliau sudah ngajarin orang-orang dewasa jamaah sekalian, sudah jadi seorang ulama besar mazhab Hambali. Ya. Baik. Nah, berbicara tentang Ibnu Taimiyah jamaah sekalian, ini salah satu mungkin ya alasan kenapa anak sangat pengen mengangkat kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kisah beliau itu, kehidupan beliau itu penuh dengan masuk penjara jamaah sekalian. Sering Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sering sekali masuk penjara. Tapi masuk penjaranya beliau itu bukan karena kejahatan. Justru karena kebaikan, tapi tidak bisa diterima oleh orang-orang pada masa itu. Yang pertama jamaah sekalian, pertama kali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara itu sekitar umur 32 tahun. Gara-gara ada seorang Nasrani berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, berbicara jelek. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendatangi orang Nasrani ini untuk menyampaikan hujah, berdebat ya. Tapi disangka bahwasanya Ibnu Taimiyah ini mau memprovokasi orang-orang agar menghakimi orang Nasrani tersebut. Akhirnya pemerintah pun memenjarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini penjara yang pertama ya, hanya beberapa hari, baru kemudian dilepaskan. Nah, kemudian beberapa tahun berikutnya jamaah sekalian, Ibnu Taimiyah sama di penjara lagi jamaah sekalian. Ini penjara yang pertama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu dipanggil oleh Mesir, orang-orang Mesir saat itu jamaah sekalian, dipanggil orang Mesir untuk menghadap gara-gara fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini terjadi pada tahun pada tahun 705 Hijriah ya jamaah sekalian, di penjara di kota Kairo. Pembahasannya masalah apa jamaah sekalian? Mengapa Syekhul Islam di penjara? Gara-gara 3 permasalahan, yang mana 3 masalah ini merupakan pokok atau salah satu ajaran manhaj salaf yang telah diingkari atau tidak dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Yang pertama masalah arsy. Jamaah hadirin sekalian rahimani Allah wa yakum jami'an, kaum mutakallimin ini kita menarik kembali ke zaman Imam Ahmad ya. Pada zaman Imam Ahmad rahimahullah taala, semua umat Islam, semua ulama ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa, bersemayam di atas ars sesuai dengan hakikatnya. Yang tidak diketahui adalah kaifiatnya. Setelah Imam Ahmad rahimahullah meninggal, kemudian muncullah ulama-ulama setelahnya, itu mulai menjadi bias lagi jamaah sekalian. Sebagai contoh misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari, ada yang tahu? Ya. Beliau itu ketika wafat, sebelum wafat, keyakinan terakhir beliau meyakini bahwasanya beliau mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hambal. Dalam semua perkara asma wa sifat beliau mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Akan tapi karena memang pemahaman Ahlus Sunnah sudah mulai bias pada masa itu, ternyata belum full jamaah sekalian. Makanya di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika Syekhul Islam berbicara masalah arsy, karena sudah sangat jauh dari zaman Imam Ahmad, itu mulai muncul apa?
pengingkaran dari orang-orang yang tidak setuju dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kaum mutakalimin pada masa itu ketika berbicara arsy, Allah beristiwa bersemayam di atas arsy, itu mereka menggunakan 3 cara jamaah sekalian. Yang pertama, mereka menggunakan cara tafwid. Tafwid itu mereka berkata bahwasanya Allah itu beristiwa bersemayam di atas arsy, itu bukan bersemayam sebenarnya. Pokoknya Allah itu beristiwa, kita tidak tahu arti istiwa. Contohnya seperti ini. Misalnya surga. Di surga itu ada kenikmatan yang sangat banyak. Ada buah anggur, ada buah susu, ada susu, ada madu, ada sungai, permata, dan lain sebagainya ya. Nah, jika kita mengikuti pemikiran mereka, seolah-olah kita berkata semua yang ada di surga itu bukan hakikatnya. Jadi madu itu kita nggak tahu madu, bukan madu sebenarnya. Susu juga sama, bukan susu. Allah menyebutkan semua itu tuh sebenarnya tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya seperti itu jamaah sekalian. Dan ini jelas salah ya, menyelisih pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah itu maklum, diketahui maknanya, jelas. Wal kaifu majhul, akan tapi caranya beristiwa itu yang majhul, yang tidak diketahui. Ini masalah tafwid. Kemudian cara kedua yang mereka lakukan adalah dengan cara takwil jamaah sekalian, mentafsirkan istawa dengan makna yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Mereka berkata istaula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Aslinya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ini yang asli. Mereka rubah menjadi dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa. Kemudian Allah menguasai arsy. Ini parah ya jamaah sekalian. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, arsy ini dikuasai oleh sesuatu yang lain. Karena Allah baru menguasai arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kejadian serupa hal ini pernah ditanyakan kepada seorang ahli bahasa sekitar tahun 400 Hijriah jamaah sekalian tentang masalah ini. Namanya Ibnul Arabi. Ingat, bukan Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi itu seorang ulama muhaddits mazhab Maliki. Dan bukan juga Ibnu Arabi. Enggak ada alif lamnya. Kalau Ibnu Arabi ini kebalikan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi ulama Ahlus Sunnah Maliki, walaupun sedikit-sedikit Asy'ari ya. Kalau Ibnu Arabi jamaah sekalian, ada yang tahu Ibnu Arabi? Ya? Ayo. Ibnu Arabi ini seorang yang pertama kali memunculkan pemikiran wahdatul wujud. Tahu wahdatul wujud jamaah sekalian? Allah menyatu dengan alam. Jadi Ibnu Arabi ini seorang sufi filosofi rohani, seorang filosofi muslim. Awalnya dia mengambil pemikiran dari filosofi kufar dari Yunani yang berkata bahwasanya alam semesta ini berawal dari sebuah eksistensi yang disebut sebagai Tuhan, keberadaan yang tinggi. Dari keberadaan inilah dia pecah menjadi Big Bang. Pernah dengar istilah Big Bang? Nah, tapi ini Big Bang bukan pembahasan astronomi ya. Ini Big Bang menurut pembahasan filsafat. Jadi awal mula alam semesta ini dari Big Bang. Nah, mereka berkata Big Bang ini Tuhan. Kemudian dikonvert oleh Ibnu Arabi berkata, nah Big Bang inilah Allah. Makanya dia berkata bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk, karena semua alam semesta ini terbuat dari materi Big Bang ini jamaah sekalian. Artinya Allah ada di mana-mana. Ini asal muasal dari Ibnu Arabi ya, seorang sufi tasawuf. Aslinya belum ada dalam dunia Islam jamaah sekalian. Baru. Nah, sampai mana barusan? Masalah? Masalah takwil. Ibnul Arabi. Oke. Ibnul Arabi ini seorang ahli bahasa. Ketika ditanyakan, wahai Ibnul Arabi, bisa nggak istawa ini dirubah menjadi istaula? Akhirnya kata Ibnul Arabi, nggak bisa. Istawa itu ya udah maknanya sesuai. Artinya irtafa, Allah itu tinggi, bersemayam di atas arsy, itu makna dari istawa. Kalau dirubah menjadi istaula, kata beliau yang ahli bahasa, maka konsekuensinya Allah itu punya saingan.
Karena ketika Allah disebut menguasai ars, artinya sebelum Allah menguasai ars itu Allah bersaing dengan orang lain untuk menguasai ars. Makanya keyakinan istaula ini kemungkaran yang sangat besar jemaah sekalian, mentakwil ya. Kalau kita ngambil contoh dengan surga lagi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan di surga ada susu, oh itu bukan susu, maksudnya susu itu misalnya apa? Santan misalnya. Nah, nanti kayak gitu jemaah sekalian. Atau misalnya ada madu, oh itu bukan madu, itu maksudnya kecap. Ya, kenapa kecap sama madu? Teman-teman Saudi Ana ya, ketika mereka nyoba kecap Indonesia, kecap ABC, mereka bilang ini madu katanya. Nah, begitu pula ketika misalnya permata, itu bukan permata, itu apa? Kaca misalnya. Jadi aneh nanti pemahamannya. Jadi Allah mengatakan sesuatu yang jelas, tapi gara-gara mereka akhirnya maknanya jadi ngawur, jadi tidak jelas jamaah sekalian. Nah, kemudian cara ketiga ya, ini kan cara kedua takwil. Kemudian cara ketiga thariqah kullabiyah. Kullabiyah ini agak sedikit unik. Mereka berkata Allah itu beristiwa, bersemayam di atas ars. Allah itu melakukan sesuatu di atas ars, kemudian Allah menamai sesuatu ini dengan istiwa. Ya. Jadi memang Allah itu melakukan sesuatu di atas ars dan Allah menamakannya istiwa. Mirip-mirip dengan tafwid jamaah sekalian. Dia ini tengah-tengah, enggak tafwid, enggak takwil. Jadi istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas ars itu ya pokoknya ada lah gitu. Tidak seperti tafwid. Kalau tafwid kan kita serahkan maknanya kepada Allah. Nah, kalau kita ngambil contoh dengan surga lagi seperti apa jamaah sekalian contohnya? Ya kurang lebih sama seperti barusan. Ketika Allah menyebutkan apa? Buah-buahan anggur misalnya. Ya pokoknya di surga tuh ada buah namanya anggur. Tapi anggur di surga itu bukan anggur. Bingung nggak antum? Hah? Di surga itu ada susu, tapi bukan susu. Nah, aneh kan jadinya? Padahal jamaah sekalian, masalah nikmat surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa utubihi mutasyabiha." Mereka akan diberikan dengan yang serupa. Jadi kenikmatan yang ada di surga itu sebenarnya kenikmatan sebagiannya itu kenikmatan yang ada di dunia juga, tapi dalam bentuk yang paling perfect. Misal di surga, misal di dunia, antum pergi beli mangga di penjual ya, ini manis nggak? Oh manis. Ternyata pas antum ambil apa? Kecut misalnya. Nah, nggak sempurna buahnya. Kalau di surga ini manis. Nah, pas antum merasain, oh ternyata lebih manis dari yang anda bayangkan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tidak bisa dibayangkan dengan pikiran. Tidak pernah didengar dan juga tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Itu kenikmatan surga, tapi sejatinya sama. Ketika disebutkan susu, ketika disebutkan madu, permata. Wallahu alam. Ini masalah pertama yang membuat Ibnu Taimiyah di penjara di Mesir, di kota Kairo. Kemudian permasalahan kedua adalah permasalahan sifat kalam. Ini berkaitan dengan di zaman Imam Ahmad ya. Dulu zaman Imam Ahmad, semua ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan lain sebagainya berkata bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Nah, setelah ulama-ulama ini meninggal, ini orang-orang ini mulai muncul yang nyeleneh jamaah sekalian. Mereka berkata bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, tapi bukan kalamullah. Nah, blunder di sini. Mereka bilang Al-Quran itu ibaratun an kalamillah. Quran itu penafsiran terhadap kalamullah. Jadi apa yang Allah ucapkan itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh orang-orang pada masa Ibn Taimiyah. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Tapi kalamnya Allah itu kalam azali yang tidak ada suara, tidak ada juga huruf. Tidak ada suara artinya tidak bisa didengar, tidak ada huruf artinya bukan bahasa manusia. Ini yang diyakini oleh orang-orang mutakalimin pada zaman Ibn Taimiyah. Nah, Ibn Taimiyah berbeda jamaah sekalian. Nah, menurut antum, nih, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah mengajak berbicara Musa. Kemudian orang-orang mutakalimin berkata, kalau tadi kan Mu'tazilah, Jahmiyah mereka merubah harokat kalam Allah menjadi Musa yang mengajak bicara Allah. Nah, orang-orang setelah ini mereka nggak berani karena ulama Ahlus Sunnah jelas nggak boleh merubah harokat Al-Quran. Akhirnya mereka berkata yang berbicara dengan Nabi Musa itu bukan Allah tapi batu dan kayu.
Ini merendahkan Allah Ta'ala ya. Masa yang berbicara ke Nabi Musa batu, jamaah sekalian? Sekaligus keyakinan mereka ini ada membantah perbuatan mereka, itu membantah keyakinan mereka. Seperti misalnya masalah Isra dan Mi'raj. Orang-orang yang menolak sifat Allah kalam, bahwasanya kalamullah itu ada suara dan juga ada hurufnya, itu mereka berkeyakinan tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu apa, jamaah sekalian? Nabi Muhammad pergi ke langit untuk berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Artinya kalamullah itu ada suara dan juga ada bahasanya, dimengerti oleh manusia, dan ini ditolak oleh orang-orang pada masa itu. Makanya ribut nih, Ibnu Taimiyah baru nih, apa ini? Kok bisa-bisanya dibilang Allah Ta'ala bisa bicara gitu? Belum pernah ada sebelumnya. Akhirnya Ibnu Taimiyah dipenjara. Sebenarnya ketika berdebat itu semuanya kalah, jamaah sekalian, tapi karena malu, ya udahlah kita penjarin aja Ibnu Taimiyah daripada kita yang malu. Kemudian permasalahan yang ketiga, masalah nuzul. Masalah nuzul ini agak susah ya, jamaah sekalian, kalau pakai logika. Kenapa? Memang sejatinya berbicara tentang sifat Allah Ta'ala itu tidak bisa menggunakan logika atau akal. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala setiap akhir malam itu turun ke langit dunia. Tapi di satu sisi Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Nah, orang-orang mutakallimin pada masa itu yang sangat mendewakan akal, itu mereka berkata ke Ibnu Taimiyah, Anda ini aneh. Masa Anda bilang Allah Ta'ala turun ke langit? Kalau Allah turun ke langit, pasti alam semesta akan hancur. Begitu kata mereka. Tapi di satu sisi Anda juga berkata Allah itu ada di atas arsy. Mana yang benar? Kalau Anda bilang Allah di atas arsy dan juga Allah itu di langit dunia, berarti Allah itu ada dua. Nah, salahnya di mana, jamaah sekalian? Salahnya adalah ketika dia berbicara seperti ini, orang-orang ini, mereka itu menggunakan konsekuensi untuk makhluk. Mereka menggambarkan Allah itu seperti sebuah lingkaran, bisa pindah tempat. Jadi kalau Allah turun ke langit dunia, pindah dari arsy turun ke langit dunia. Salah ya. Ketika memikirkan ini berarti kita sudah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebenarnya, tapi mereka tidak paham. Atau misalnya mereka berpikir, oh berarti Allah itu zat itu memanjang, nanti dari arsy memanjang sampai ke dunia. Sama, ini juga membayangkan Allah ya, tidak boleh, jamaah sekalian. Sedangkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas, Allah itu beristiwa, bersemayam di atas arsy dengan cara yang Allah saja yang tahu. Begitu pula ketika Allah turun ke langit dunia, sama. Kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Tidak bisa dilogikakan. Ini penyebab di penjara yang kedua ya. Hah? Yang ketiga. Yang kedua apa? Oh iya, benar. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Hah? Masalah arsy ini yang kedua. Arsy, nuzul sama kalam. Jadi ini satu kejadiannya di satu tempat di Kairo semua. Yang pertama itu gara-gara orang Kristen itu, yang kedua masalah arsy, masalah kalam dan masalah nuzul di Mesir, di kota Kairo. Di penjara sekitar 18 bulan ya. Ya, 18 bulan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Dokumen yang Anda buka. Ya, kemudian lanjutkan ya yang barusan. Penjara yang ketiga. Jadi setelah bebas dari penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali di penjara. Itu gara-gara masalah. Nah, ini dia. Masalah yang tadi Ibnu Arabi. Jadi setelah Ibnu Taimiyah lepas dari penjara gara-gara pembahasan arsy, kalam dan juga nuzul, ini Ibnu Taimiyah bikin gara-gara lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Bikin gaduh lagi. Beliau berbicara menyesatkan Ibnu Arabi. Jadi penjara yang ketiga ini gara-gara orang-orang sufi, mereka itu melapor ke penguasa ini, Ibnu Taimiyah ini suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan, suka menyesat-nyesatkan.
Ada nggak zaman sekarang seperti itu jamaah sekalian? Hah? Hah? Nah, di zaman Ibnu Taimiyah pun terjadi jamaah sekalian. Jadi Ibnu Taimiyah berbicara tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk. Ibnu Arabi tadi, selain Ibnu Arabi juga ada namanya Al-Hallaj ya. Itu sama, satu geng semua mereka, orang-orang sufi yang berpikiran menggunakan tasawuf dalam masalah akidah, menggunakan ilmu filsafat. Ibnu Taimiyah berbicara masalah itu, akhirnya masuk penjara lagi. Nah, keluar masuk penjara ya. Alhamdulillah ya jamaah sekalian, kalau zaman kita sekarang ada yang berbicara gini masuk penjara? Enggak ya? Paling mentok itu kayak di Sidoarjo ya, kajiannya dihentikan, atau kayak di Bogor mau bangun masjid tapi tidak bisa, seperti itu. Jadi alhamdulillah zaman kita ini masih lebih mending daripada zaman Ibnu Taimiyah. Kemudian hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kemudian masuk penjara yang berikutnya. Ini cerita masuk penjara ya jadinya. Itu gara-gara masalah ini, sebenarnya masalah fikih, masalah yang receh sebenarnya. Tapi karena orang-orang sudah kesel sama Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah ini kerjaannya itu suka menyalahi orang-orang gitu. Masalah sumpah terhadap tolak. Gini, misalnya ada seseorang berkata, kalau hari ini turun hujan, saya mentalak istri saya. Jatuh atau tidak talaknya? Tapi dengan sumpah, demi Allah kalau hari ini turun hujan, maka saya akan mentalak istri saya. Nah, ini masalahnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berkata talaknya jatuh. Tapi Ibnu Taimiyah bilang tidak jatuh, tidak berlaku talak. Karena ketika dia berbicara seperti ini, dia sebenarnya tidak serius jamaah sekalian. Bukan bercanda ya, tapi tidak bermaksud untuk melakukan talak gitu. Ini cuma untuk omongan sumpah serapah biasa gitu. Nah, gara-gara masalah ini yang sebenarnya cuma masalah fikih, akhirnya sekali lagi Ibnu Taimiyah masuk penjara lagi. Ya, makanya Syekhul Islam itu meninggal dunianya sama di penjara. Itu terakhir kali ya Ibnu Taimiyah itu di Damaskus, beliau di penjara sekitar 2 tahun sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala meninggal dunia, itu semua orang Damaskus yang tadinya memusuhi beliau semuanya hadir dalam sholat dan pemakaman Ibnu Taimiyah, kecuali 3 orang ya, 3 orang yang paling memusuhi Ibnu Taimiyah. Itu pun mereka nggak hadir tuh bukan karena membenci Ibnu Taimiyah, karena takut digebukin sama masyarakat. Sebenarnya masyarakat cinta sama Ibnu Taimiyah, tapi karena penguasanya pemikirannya beda, ya udah mereka tidak bisa apa-apa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika di penjara, mau dibawa ke penjara, itu kan diarak. Oh ini orang sesat nih sebelum masuk penjara. Itu murid-murid Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Katsir, Al-Mizzi dan lain sebagainya, itu mereka ikut-ikutan masuk. Mau ikut Ibnu Taimiyah, ikut masuk penjara saja nggak apa-apa, yang penting dapat ilmu. Tapi orangnya pikir, oh ada ulama-ulama ini nih, bahaya nih kalau orang-orang nanti nggak jadi di penjara. Taimiyah akhirnya ditarik satu per satu. Makanya yang di penjara tuh akhirnya sedikit, cuma beberapa orang aja yang bersama Ibnu Taimiyah di dalam penjara. Asalnya semua muridnya mau ikut. Ya ini kurang lebih ya cerita tentang dari lahir menuntut ilmu kemudian keluar masuk penjara gara-gara berdakwah jamaah sekalian. Tidak ada satupun beliau itu masuk penjara gara-gara melakukan kejahatan. Kemudian sekarang kita membahas tentang sifat Ibnu Taimiyah. Masih ada waktu? 2 menit? 1 menit? Oh ya, oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu selain seorang ulama yang besar, memiliki ilmu yang luas, yang mana para ulama menggambarkan seperti apa sih keilmuan Ibnu Taimiyah itu. Anak misalnya mengambil contoh dari antum ya. Ya antum yang 4 yang paling depan. Antum. Misalnya mazhab Hanafi, ulama mazhab antum Hambali dan antum Syafi'i misalnya. Nah, kemudian antum berbicara dengan Ibnu Taimiyah yang mazhabnya nggak jelas. Ibnu Taimiyah itu lebih ahli dari antum semua yang memang pemilik mazhab masing-masing. Ketika orang mazhab Hanafi berbicara ke Ibnu Taimiyah memberikan faedah kepada
orang mazhab Hanafi. Begitu pula mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan juga mazhab Syafi'i. Harusnya mereka yang memberikan faedah kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi ini malah kebalik ya Mas, saking pintarnya Ibnu Taimiyah. Ini pembahasan masalah fikih. Begitu pula pembahasan masalah hadis. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah itu ketika berbicara hadis, para ulama itu berkata, kayaknya Ibnu Taimiyah seumur hidupnya cuma mempelajari hadis saja. Semua dalil dihafal oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Plus hukum-hukumnya yang dhaif, yang sahih, yang hasan. Begitu pula ketika membahas tafsir. Loh, kok sekarang bicara tafsir? Kayaknya seumur hidupnya Ibnu Taimiyah ini membahas full, mempelajari ilmu tafsir. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijuluki Syekhul Islam karena semua ilmu Islam dikuasai oleh Syekhul Islam. Mau azan dulu? Silakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagai seorang ulama yang ahli dalam keilmuan Islam, beliau juga dikenal sebagai seorang yang bijak.
bijaksana. Nah, salah satu contoh kebijaksanaan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Suatu hari beliau ini Ibnu Katsir bersama Ibnu Taimiyah itu melewati kelompok pemabuk. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu terkenal sebagai orang yang sangat keras dan berani. Biasanya kalau ada orang maksiat gini langsung ditegur sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tumben kali ini Syekhul Islam itu begitu melewati para pemabuk ini lewat begitu ya dibiarkan oleh Syekhul Islam. Lantas akhirnya Ibnu Katsir pun bertanya kepada Ibnu Taimiyah, "Wahai Syekh, wahai guru, mengapa engkau membiarkan mereka melakukan kemungkaran?" Apa jawaban Ibnu Taimiyah? Ya. Kata Ibnu Taimiyah, seandainya saya menyuruh mereka untuk berhenti dari kemungkaran itu, yang mereka akan lakukan itu bukan menerima nasihat saya, justru mereka akan pergi mengamuk ke daerah umat Islam, membuat kekesalan. Ya, karena mereka ini dalam posisi mabuk jamaah sekalian, percuma mau diomongin juga, tidak akan paham. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan melihat kemungkaran, tapi melihat kalau mengingkari kemungkaran ini secara langsung memberikan maslahat atau tidak. Itu pertama. Kedua, ada mudaratnya atau tidak. Kalau ada mudarat maka sebaiknya tinggalkan. Ini bentuk kebijaksanaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikisahkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga tentang keberanian karena ini ya, sebagian ini kawan-kawan atau orang-orang yang di hadis tanda kutip, Salafi ini ngomong doang ilmu pasti dapat, ya. Padahal pemahaman jihad mereka yang salah jamaah sekalian, ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memberikan contoh jihad yang benar. Bagaimana beliau itu selain ilmu juga beliau itu mendorong pemimpin yang melawan kaum kafir. Mereka itu sudah kalah di Mesir, sekarang di Damaskus, ayo kita usir lagi. Awalnya menolak, kemudian datang lagi Syekhul Islam yang kedua, ngajak lagi, baru akhirnya diterima. Dan Syekhul Islam tuh masuk dalam pasukan yang berperang. Jadi bukan sekedar mendorong untuk pergi perang, tapi beliau pun turun langsung dalam ikut ya. Itu keberanian Syekhul Islam itu. Makanya kalau kita berbicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu banyak ya, sangat disayangkan orang-orang zaman sekarang itu mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merendahkan. Kan sampai ada yang menulis kitab hukum kafirnya orang yang berkata bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah seorang Syekhul Islam. Ada yang menulis kitab seperti ini, tapi dibantah oleh para ulama. Ya. Baru disebutkan kelebihan-kelebihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebih ini materi yang disampaikan malam ini, ya. Biografi singkat tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu di zamannya, ini kita bicara sedikit ya latar belakang. Mengapa Ibnu Taimiyah sering dipenjara? Itu karena di zaman itu cahaya sunnah itu sudah redup jamaah sekalian, sudah jauh dari zaman Imam Ahmad. Makanya Syekhul Islam ketika berbicara tentang sunnah itu sulit diterima oleh masyarakat pada masa itu. Tapi setelah Syekhul Islam menjelaskannya, banyak ulama yang berubah. Jadi selain orang-orang murid-muridnya berubah, ulama yang musuh pun berubah. Oh, benar juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas lagi imam ketiga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana di zaman beliau sama cahaya sunnah itu sudah mulai meredup lagi dari zaman Ibnu Taimiyah. Padahal perbedaan masa itu sekitar 600 tahun. Tadi Imam Ahmad sama Ibnu Taimiyah bedanya berapa jamaah sekalian? Sekitar 400 tahun ya perbedaannya. Nah, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai zamannya Muhammad bin Abdul Wahhab juga kurang lebih sekitar 600 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Baru nanti setelah membahas biografi baru kita masuk ya pada pembahasan utama tentang manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita hadar yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sudah salah, mohon dimaafkan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.